Assalamualaikum, Shalom. Sekarang tanggal 19 Februari, hari Jumat. Saya yang bernama Didi Saputra yang telah membuat kegaduhan dengan beberapa argumen saya di video TikTok saya yang bernama Tersadarkan 5758. Beberapa kosakata yang saya keluarkan, beberapa kalimat yang saya keluarkan telah menimbul kerusuhan di Aceh sana, khususnya kepada pihak kalangan ulama Aceh, para tengku-tengku ilmu yang di Aceh. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya ke hati saya. Kiranya bapak-bapak semuanya, ustaz-ustaz di sana, ulama, tengku diberikan mau melapangkan dada untuk memberikan pemaafan bagi saya, khususnya di bulan Ramadan ini yang penuh dengan berkah. Kiranya saya boleh mendapatkan keberkahan serta pengampunan dari bapak-bapak semuanya. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi semua hal yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin, dan saya juga berjanji untuk menghapus semua media sosial saya, dan saya hanya akan kembali untuk berfokus pengembalaan di gereja saja. Untuk selebihnya saya mohon maaf, dan saya akan tinggalkan dunia TikTok itu dan semuanya akan saya hapus, baik videonya, akunnya, semua akan saya hapus dan saya tidak aktif lagi di sana. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Kiranya Bapak semua dapat memberikan pintu pengampunan bagi saya dan beliau, Pak Denny, dari LBH setempat di Kalimantan, sebagai selaku kuasa hukum saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Shalom. Saya berharap dari sini kami kaji nanti hal apa yang kami akan persiapkan untuk membantu kamu secara pendampingan secara hukum. Ya, apa harapanmu apa? Harapan saya kasus ini terjadi di Kalimantan dan bisa diselesaikan di Kalimantan, khususnya Bengkayang. Semua video saya itu di area gereja di Bengkayang. Terjadi Bengkayang, bukan di Aceh. Bukan, semua di Bengkayang. Terima kasih ya. Berarti lokusnya ya di Bengkayang. Oke, terima kasih ya. Ya, saya Ketua LBH. Di umur berapa kamu tahu kalau madu itu bagus banget buat sahur? Dengerin sampai habis ya. Tenggorokan kering kerontang, sifat humektanku menahan air, bikin tenggorokan adem dan bebas serak seharian. Gak bakal lemas di siang bolong. Fruktosaku diserap lambat, jadi cadangan energi awet sampai maghrib. Biasa kelaparan jam 10 pagi, aku stabilkan gula darah, bikin rasa kenyang bertahan jauh lebih lama. Maak sering kambuh, tekstur kentalku melapisi dinding lambung, cegah perih dan mual seharian. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom-Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom-Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Melanjuti berita tentang Deddy Saputra yang sudah ditangkap teman-teman. Seorang penista, penghujat agama Islam yang akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian di wilayah Bengkayang, teman-teman ya. Ini cukup menarik, di mana Bengkayang ini berada di Kalimantan Barat. Dan kita tahu, Deddy Saputra itu mengklaim, menggembar-gembor bahwa dia mendirikan sebuah gereja di wilayah Aceh Singkil. Dan sekarang, dia meralat omongannya dengan mengatakan bahwa gereja tersebut dia bangun di Bengkayang, teman-teman. Ini cukup unik, teman-teman ya. Cukup unik dan perlu untuk teman-teman garis bawahi, teman-teman ketahui, teman-teman pikirkan dan renungkan. Di sini sekali lagi teman-teman,
kita akan mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Yang pertama, teman-teman, Deddy Saputra sudah ditangkap dan dia membuat video permintaan maaf dengan tujuan agar umat muslim di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, bisa memaafkan dia, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi dia bawa bahwa ini kan lagi di bulan Ramadan. Kalau bisa dibukalah pintu maaf untuk dirinya. Kan begitu. Dan ini cukup menarik, teman-teman ya. Antara Deddy Saputra yang kemarin dan Deddy Saputra yang sekarang berbeda jauh. Saya ingat sekali video-video dia ya, sebelum dia hapus. Sebelum dia hapus, teman-teman. Dia selalu mengatakan tidak takut, ada Tuhannya gitu kan. Jadi selalu Yesus dijadikan tameng. Dia bilang Yesus akan melindungi dia, dan dia sudah didoakan, dia yakin, bahkan dia katakan apa? Dia langsung ketemu dengan Yesus dan mengatakan bahwa Yesus menjamin keselamatannya. Dia aman dan sebagainya. Saat kemarin banyak orang menanyakan kondisi dia lantaran viral pelaporan kepada dirinya di bulan November kemarin. Inilah para penghujat-penghujat Kristen sesungguhnya. Menjadikan Yesus dan kekristenan sebagai tameng dari perbuatan bejat yang mereka lakukan. Sekali lagi teman-teman, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menghina, menghujat keyakinan orang lain. Nggak ada teman-teman. Bahkan saat Yesus dihina oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, nggak ada Yesus membalas ataupun Yesus menyuruh murid-muridnya, nanti kalau pengikut kita sudah besar, murid kita sudah banyak, balas mereka. Nggak ada teman-teman. Terus, kalian bisa lihat, Polikarpus ini sering sekali ya, menjual nama Yesus seenak jidatnya. Bermasalah sama orang, berdoa dalam nama Yesus untuk mencelakai orang lain. Pastor Sarah, mendiang mengapul segala. Berdoa dalam nama Yesus, menyuruh Yesus mencabut nyawa saya. Coba kalian lihat, sering sekali kan, Polikarpus ini memerintahkan Yesus seakan-akan Yesus ini bawahan mereka. Yesus diperintah teman-teman, luar biasa sekali. Inilah penghujatan yang nyata sesungguhnya. Inilah orang-orang yang nanti akan diusir oleh Yesus. Enyahlah kalian, para pembuat kejahatan. Enak aja gitu kan, jual-jual nama. Deddy yang sebelumnya, dengan angku dan sombongnya, akhirnya seperti ayam sayur, mengaku bahwa dia memang salah dan membuat kegaduhan. Kalau kemarin kan dia bilang, saya memberitakan kebenaran, gak ada saya buat kegaduhan dan sebagainya. Ini berubah. Statementnya berubah teman-teman. Dan ini cukup menarik. Ini cukup menarik teman-teman. Kita tahu, Deddy Saputra ya, adalah seorang murtadin. Dan saya salutnya tiba-tiba sudah jadi pendeta. Padahal seniornya, Effendi Usman, masih evangelis. Belum jadi pendeta. Artinya disalib ini teman-teman. Mantap juga ya. Padahal Deddy ini kan terakhir dia murtadnya. Dia murtad baru beberapa tahun, tapi sekarang sudah duluan jadi pendeta dibandingkan senior-seniornya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Putih sekalipun ya, salah satu murtadin dari Aceh, duluan ini jadi pendeta. Putih ngeklaim sebagai pendeta, tapi nggak ada gerejanya. Nggak ada gedung fisik gereja yang menjadi tempat dia menjadi gembala. Nggak ada. Kalau satu ini, Deddy ini ada fisik gedungnya, walaupun menurut Rudy Iskariot seperti kandang kambing. Dan menurut Rudy Iskariot ini penghinaan kepada Yesus. Kalau mau bangun, ya diutamakan dong gitu. Ini enggak. Masa donasi pembangunan gereja lebih diutamakan beli handphone iPhone 16 Pro Max dan 17 Pro Max. Belum yang untuk istrinya lagi. Sedangkan yang gereja belum beres. Kamu boleh hidup dalam kemewahan, menggunakan dalil bahwa itu fasilitas.
fasilitas kamu sebagai pendeta, tapi tunggu dong gerejanya siap. Betul nggak teman-teman? Kalau kamu pendeta besar, jemaat sudah banyak, kamu mau beli iPhone Pro Max apapun lah, itu nggak masalah. Ini gereja belum siap gitu. Bukan utamakan gereja dulu. Kasihan gerejanya, kayak kandang kambing, menurut Rudi Iskariot. Ya, menurut Rudi Iskariot, teman-teman. Dan ini cukup menarik, teman-teman. Ya, banyak sekali Polikardus yang kejang-kejang, yang tidak terima. Tidak terima, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa ini kan bukan penistaan, ini bukan pelanggaran gitu. Terus mereka ambil video-video yang nggak ada hubungan dengan pelaporan dia, dengan alasan lihat nih videonya, mana ada dia hujat. Lah, kamu ambil video yang mana coy? Pelaporan dia kapan? Video yang kamu ambil kapan gitu? Nggak nyambung gitu. Ini mirip dengan Yusuf Manubulu juga ya. Mengatakan saya difitnah, saya langsung ditangkap gitu kan. Padahal dia ditangkap karena pengembangan kasus. Bukan dia yang pertama, teman-teman. Aman Suharman ditangkap duluan, baru dia dianggap sebagai otaknya. Dia otaknya karena Aman Suharman mengatakan dia disuruh. Dia disuruh menipu. Jadi nggak bisa, teman-teman, anggap seperti, ya harusnya dia dipanggil dulu dan bla bla bla. Enggak, teman-teman. Jadi janganlah membuat konten-konten yang menipu masyarakat, membodohi masyarakat. Ini kan hanya membuat kegaduhan. Jahat sekali mereka, teman-teman. Apalagi Arif Gulo ya. Apa yang dia bilang? Wah, ini kan Islam yang duluan menghujat. Di dalam Qur'annya dikatakan bahwa Nabi Isa ya diangkat sama pengikut-pengikutnya jadi Tuhan. Padahal dia kan nggak disalibkan gitu. Lah, itu iman kami. Bukankah kalian sendiri yang bacot-bacot mengatakan Isa dan Yesus berbeda? Ya sudah, imani situ. Kami mengimani Isa, Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan. Diselamatkan. Dan Nabi Isa belum selesai tugasnya. Kalau kalian mengimani Yesus disalibkan dan bangkit serta menjadi Tuhan, ya silakan, itu urusan kalian, teman-teman. Itu urusan kalian. Tolong bedakan. Dan di sini kita akan tampilkan ya, bagaimana kondisi terbaru setelah penangkapan Deddy Saputra ini, supaya teman-teman bisa update juga ya info-infonya. Teman-teman, beberapa waktu lalu saya dikirimin informasi oleh salah seorang teman. Jadi dia bilang ke saya lewat WA, katanya ada salah satu apologet Kristen yang ditangkap, ya. Dan dia juga tahu itu dari live-nya Rudy Yohanes, ya. Dan dia bilang, siapa apologetnya? Saya juga kurang tahu siapa, teman-teman ya. Karena juga saya baru dapat informasinya, teman-teman. Dan waktu itu saya juga sempat lihat di TikTok, ada beredar video ya di TikTok. Nah ini teman-teman, ini ada yang share juga di TikTok di link. Ini diupload oleh Minang Kristen. Jadi ini ada seorang murtadin Aceh ya, namanya Deddy Saputra. Ini di sini ada tulisan, bantu doa buat saudara kita Deddy Saputra, akun tersadarkan. Jadi akun TikToknya itu tersadarkan. Haleluya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Semangat abangku. Jadi narasi dalam konten ini, dalam video ini menyatakan bahwa Deddy Saputra mengaku dia ditangkap, sempat ditangkap oleh kepolisian waktu di Kalimantan. Tapi dia juga mengklarifikasi kalau dia ditangkap bukan pada saat khotbah ya. Bahkan dia juga diizinkan waktu itu, dia katanya bawa mobil gereja, diizinkan supaya mobilnya dipulangkan dulu ke gereja. Istilahnya kooperatif lah ya, kooperatif, dan nanti baru dia dimintai keterangan, teman-teman. Ini dalam konten videonya, teman-teman. Cuman saya tidak sempat save videonya, simpan videonya, teman-teman. Karena ini Minang Kristen, akunnya sudah privat. Saya tidak tahu apakah diblokir atau memang sengaja dibikin privat. Jadi saya nggak bisa tampilkan videonya, teman-teman. Ya, terkait klarifikasi penangkapan si Deddy
Saputra Murtadin Aceh ini teman-teman ya. Jadi ini menarik untuk kita bahas ya teman-teman. Karena lagi-lagi kita menemui fakta bahwa selalu saja ada dari pihak Murtadin ataupun apologet Kristen itu yang ditangkap teman-teman. Makanya saya akan bahas ini. Ini judulnya, dianggap menista Islam, Murtadin Aceh ditangkap. Ini ada gambarnya ya teman-teman. Ini polisi, hanya ilustrasi ya teman-teman ya. Karena ini gambar dari AI. Jadi ini hanya ilustrasi doang sebagai thumbnail. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita bahas, izinkan saya iklan dulu ya. Ini pengadaan sumur bor di Nusa Tenggara Timur. Mari tetap kita galang ya teman-teman ya. Karena dananya masih 25% saja yang terkumpul. Ya puji Tuhan ya, walaupun 25% tapi itu membuktikan bahwa masih banyak orang-orang Kristen yang peduli tentang maraknya Islamisasi di NTT teman-teman. Jadi mari teman-teman yang terbeban, kita bergandeng tangan untuk mewujudkan sumur bor ini buat masyarakat yang kesulitan air bersih di NTT teman-teman. Oke, langsung aja kita akan ke bagian topik utama yang harus kita bahas teman-teman ya. Nah karena informasi ini awalnya dari Rudy Iskariot. Aduh, kok Rudy Iskariot sih? Saya gara-gara banyak netizen yang panggil Rudy Iskariot, saya jadi tersugesti teman-teman ya. Pakai nama yang sama. Rudy Yohanes maksudnya, bukan Rudy Iskariot ya teman-teman ya. Oke, ini ada videonya, kita lihat dulu ya apa kata Rudy Iskariot lagi. Rudy Yohanes dalam video ini. Shalom, selamat pagi kepada seluruh Portibi dunia ya. Kawan-kawan, kemarin sore kita sudah mendapat kabar bahwa ada seorang murtadin dengan inisial DS yang punya akun TikTok tersa ... ya. Diduga beliau sudah ditangkap di Kalimantan, tepatnya Pontianak. Saya nggak tahu Pontianak itu Kalimantan apa ya. Nah, kawan-kawan, beliau sudah dilaporkan tahun 2025 di sebuah... Oke, singkat aja videonya, karena ini penggalan doang teman-teman. Nanti masih ada video-video selanjutnya. Tapi intinya dari informasi ini kita mendapati bahwa Rudy Yohanes ternyata sudah mengetahui bahwa DS atau Dedi Saputra itu ditangkap di Kalimantan teman-teman. Ya cepat juga ya informasinya Rudy Yohanes ini ya. Jadi memang dari 2025 itu sudah dilaporkan teman-teman. Kan udah ada kasusnya itu ya. Sudah ada kasus Dedi Saputra Murtadin asal Pidijaya Aceh resmi dilaporkan polisi karena dinilai menghina Nabi Muhammad di TikTok. Ya. Jadi dari 2005 lalu itu di November itu udah dilaporkan teman-teman. Karena ada satu kontennya yang viral yang dianggap oleh umat muslim menghina Nabi Muhammad. Kontennya itu kita flashback lagi, kita dengar lagi ya teman-teman ya. Nah, ini menarik ini komentarnya. Kenapa pindah agama bang? Kalau nggak urusan perut pasti bawah perut ya. Jadi gini, jawabannya sesimpel ini. Ketika saya masih Islam, saya itu lajang, nggak menikah. Dan ketika saya masuk Kristen, istri saya cuma satu. Jadi saya masih setia dengan satu pasangan saya, Muhammad. Ketika masih belum jadi nabi, belum diterima wahyu, istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin. Belum gundik-gundiknya. Dan beberapa mu'alaf seperti yang meninggal kemarin, Waloni juga istrinya lebih dari satu. Mu'alaf yang lain juga istrinya kebanyakan lebih dari satu. Terus kalau karena urusan perut, bawah perut udah selesai ya, itu yang kamu imani, yang Nabi mau lakukan, jangan bawa ke sini karena ini orangnya setia. Muka aja sudah mencerminkan kesetiaan. Kalau karena urusan perut, dari awal saya masuk Kristen sampai dengan hari ini, untuk makan saya kerja, nggak pernah makan serokah, nggak pernah makan yang namanya ayo tolonglah ini ada mu'alaf, nggak. Jadi sebelum komentar lebih baik dipikirkan lagi ya.
Karena yang istrinya selusin itu teladan kamu dan juga para mu'alaf. Istrinya 2, 3, itu mu'alaf apaan tuh? Bullshit tuh ajaran tuh. Oke, jadi ini konten yang dipermasalahkan, dilaporkan ya dari 2025 lalu. Sampai akhirnya kemarin kita dengar kabar Murtadin Aceh ini udah ditangkap teman-teman ya. Saya juga sempat membahas konten ini sebenarnya dalam video saya sebelumnya teman-teman. Bahwa lucu kalau ini dianggap sebagai penistaan. Kenapa? Karena ranahnya ini adalah ranah menjawab pertanyaan dari netizen yang bertanya, kenapa pindah agama bang? Kalau nggak urusan perut, pasti bawa perut. Benar ya? Jadi netizen ini, entah ini netizen muslim, ya, dia menuduh Murtadin ini, ya, keluar dari Islam, gara-gara soal urusan perut dan bawa perut. Dan dia menjawab teman-teman. Dia hanya menjawab, yang pertama kalau urusan perut, atau urusan makan lah istilahnya, dia kerja katanya. Dan kalau urusan bawa perut, harusnya dia nggak masuk Kristen. Karena di Kristen kan nggak boleh poligami. Nggak boleh beristri 2, 3, atau 4. Makanya dia bandingkan itu, lihat itu Yahya Waloni, atau mualaf-mualaf lain yang banyak memiliki istri gitu, semenjak mereka mualaf. Bahkan dia juga samakan dengan nabinya umat muslim, yang memang kan poligami kan. Kan memang poligami itu kan fakta. Istrinya kan bukan hanya 1, 2, dan 3. Kan poligami gitu. Ada banyak ya. Kalau tadi dia sebutnya tuh selusin teman-teman ya. Jadi maksudnya di mana letak penistaannya di mana gitu loh. Ya bukankah semuanya itu memang benar-benar ada di dalilnya bahwa nabinya umat muslim itu melakukan poligami. Kenapa marah gitu loh. Ya kalau nggak terima ya jangan dipercayai ajarannya. Kalau kalian nggak terima, artinya kalian menyangkal dalil-dalil yang ada dalam Quran yang menyatakan bahwa Nabi kalian poligami, beristri, ya bukan hanya 1, 2, 3, 4, ya bahkan dikatakan ada belasan teman-teman. Jadi di mana letak penistaannya saya juga kurang ngerti. Hingga akhirnya dia ditangkap. Ini teman-teman, dia sudah ditangkap. Diupload di Facebook ini dari Denny Navigetsan. Mohon dukungan doa pendeta Dedi Saputra Murtadin, seorang pendeta asal Aceh yang ditangkap oleh Polda Aceh di Bengkayang, Kalimantan Barat. Mohon doa dan dukungan dari seluruh. Pendeta Dedi Saputra ditangkap pada 19 Februari lalu saat sedang berbelanja. Oh, jadi lagi berbelanja ditangkap bersama istrinya di Bengkayang. Kami belum mengetahui secara pasti alasan penangkapan tersebut, namun kami khawatir bahwa penangkapan ini terkait dengan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatannya. Kami percaya bahwa pendeta Dedi Saputra adalah orang yang baik yang tidak pernah melakukan tindakan melanggar hukum. Kami mohon agar pihak berwajib dapat memperlakukan beliau dengan adil dan menghormati hak-haknya sebagai tersangka. Kami juga mohon doa agar pendeta Dedi Saputra dapat segera dibebaskan dan kembali ke tengah-tengah keluarga dan jemaatnya. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi dia udah ditangkap dan sepertinya lagi ancang-ancang untuk menyediakan kuasa hukum ya. Karena ini ada beberapa pertanyaan yang dia jawab dalam konten ini teman-teman. Saya berharap dari sini kami kaji nanti hal apa yang kami akan persiapkan untuk membantu kamu secara pendampingan secara hukum. Ya, apa harapanmu apa? Harapan saya kasus ini terjadi di Kalimantan dan bisa diselesaikan di Kalimantan, khususnya Bengkayang. Semua video saya itu di area gereja di Bengkayang. Terjadi Bengkayang, bukan di Aceh. Bukan, semua di Bengkayang. Terima kasih ya. Berarti lokusnya ya di Bengkayang. Oke, terima kasih ya. Ya, saya Ketua LBH. Oke, jadi singkat aja wawancara dari Ketua LBH teman-teman. Ya terkait dengan masalah yang dihadapi oleh pendeta Dedi Saputra ini, dan dia sendiri menyatakan bahwa semua konten-konten tersebut itu berasal dari Kalimantan, bukan dari Aceh, karena dia sudah lama meninggalkan Aceh ya teman-teman. Jadi harus prosesnya di Bengkayang, Kalimantan, jangan di Aceh. Kenapa? Karena kalau di Aceh gawat nanti teman-teman. Mereka ini kan terlalu banyak manipulasi lah nanti ya kalau di Aceh sana. Nah ini teman-teman, jadi kalaupun memang harus berhadapan dengan hukum, dia siap untuk berhadapan dengan hukum teman-teman, asalkan kooperatif ya dan adil gitu ya teman-teman.
Jadi ya kita dukung aja teman-teman dalam doa supaya masalah ini cepat selesai. Ya, dan kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Apakah video tadi ini layak dijadikan delik aduan sebagai penistaan agama atau bagaimana teman-teman? Karena kalau menurut saya sih ini menjawab soal pertanyaan ya. Ya, jadi dia menjawab berdasarkan apa yang fakta yang dia tahu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan dalam konten kali ini. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berita viral di mana si Dedi Putra Aceh yang sudah murtadin, sudah masuk ke agama Kristen kawan-kawan sekalian, dia meninggalkan agamanya. Dan kemarin videonya viral sekali di TikTok-nya dan juga di YouTube karena beberapa yang kemudian reaction dari pihak Muslim. Dia mengatakan teman-teman sekalian bahwa sebelum Nabi Muhammad itu jadi nabi, ya kan, itu istrinya satu, dan setelah sah jadi nabi, ya, jadikan nabi, itu istrinya selusin, ya, bahasanya selusin, jadi ada 12 begitu ya. Tapi juga ada juga rekan-rekan yang lain mengatakan bahwa istrinya itu hanya 9. Ada juga mengatakan itu ada 11. Ada juga mengatakan 22. Jadi ya tentu yang mengetahui hal ini adalah saudara-saudara kita Muslim. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya ini kan sesuatu yang menjadi argumentasi dari si murtadin karena dia berasal dari Islam ya. Dan itu urusan Islam ya. Urusan mereka kemudian apakah mereka terima atau tidak terima. Yang saya komentar di sini adalah bagaimana kemudian dari sebuah ormas tadi di Aceh yang mengatakan bahwa kami akan kejar ya karena Anda sudah menyampaikan kata-kata hinaan terhadap nabi mereka. Ya, itu bahasanya. Jadi mereka akan laporkan ke pihak yang berwajib ya untuk ditangkap, untuk diproses kawan-kawan sekalian. Ya, jadi mereka bilang itu lakum dinukum waliyadi. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Yes. Saya sangat setuju kalimat itu. Saya sangat juga mengagungkan itu ya. Dan saya amalkan sebenarnya. Sekalipun saya tidak beriman secara Islam, tapi saya mengamalkan hal itu kawan-kawan. Kenapa saya mengamalkan itu? Karena bagi saya, hidup bertoleransi itu sangat baik. Gitu. Tapi pertanyaan saya, apakah memang benar-benar itu dilakukan oleh teman-teman kita Islam? Contoh nih, Ustadz Donditan, Ustadz Adi Hidayah, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ahmad Kainama, Yahya Waloni, Agustan, ya. Ustadz Juma, Nandar, Unirifa, ya, Nora Ritonang, Farusianipar, ya, Ustadz Wafi, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang kemudian sudah diskusi dengan Bang Laskar kawan-kawan sekalian. Itu mereka tiap hari itu menghina kekristenan. Kalau di TikTok mereka kasih judul ya, kasih judul ya Yesus bukan Tuhan, ya kan? Kemudian jangan sembah anak orang gitu ya, kasihan begitu. Bahkan diolok-olok ya tentang itu. Ya, lalu bagaimana dengan kelaminnya Yesus gitu? Ya, nggak bermanfaat dong, nggak menikah dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, inilah penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh mereka. Jadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh abang tadi yang akan melaporkan ini, bahwa jangan mengganggu kepercayaan agama lain. Kami tidak pernah mengganggu, ya kan? Kalau kita bicara dari abad ke-7, justru kalian sudah mengganggu kekristenan, bang. Kalian mengganggu kekristenan karena kekristenan dibuktikan oleh sejarah Yahudi. Ada Flavius Josephus, ya, Flavius, ya, dia mengatakan bahwa memang Yesus mati disalib. Tetapi kitab suci Anda mengatakan dalam surat An-Nisa 154, Yesus tidak disalib, tetapi diserupakan. Dan berdasarkan itulah kalian kemudian mengolok-olok kekristenan, mengatakan kami kafir, mengatakan kami ini tidak beragama. Hanya karena kami percaya kepada Yesus Kristus. Kami tidak percaya kepada Isa. Ya. Karena Nabi Isa adalah Nabi yang memang diceritakan dalam agamamu. Dan itu sejarahnya, tempat kelahirannya saja beda. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Sementara Tuhan Yesus Kristus lahir di Migdal Eder. Ya, menara kawanan domba. Di Bethlehem kawan-kawan sekalian. Yang saat ini adalah Palestina. Disitulah tempat kelahiran daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Tapi setiap hari dihina. Setiap hari diolok-olok gitu. Di mana suara abang di situ? Jadi kalau kemudian muncul orang-orang Kristen yang berargumentasi, yang mengcounter, yang menjawab apa yang kemudian menjadi tuduhan, misalnya Ustadz Abdul Somad, disalib itu ada jin kafir kawan-kawan. Ya, jadi ini yang kami kemudian tanggapin gitu loh. Kami kemudian itu menjawab itu, meluruskan itu. Kami tidak main lapor-lapor kawan-kawan.
Ya, kita tidak ada mental begitu gitu ya. Bukan mental kerupuk ya. Jadi begitu kena langsung air ya, langsung kena air, oh kita langsung ini, langsung meleleh gitu. Langsung basah. Tidak demikian kawan-kawan. Nah, maka apa yang Abang barusan sampaikan bahwa lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku, saya sangat setuju. Saya juga sangat welcome dengan hal itu ya. Jadi dipikirkan baik-baik. Jangan merasa jadi korban ya. Itu namanya victim ya. Jangan merasa Anda yang menjadi korban. Sementara yang dihina-hina selama ini adalah kami. Ketika kami reaction, Anda manas. Dan itu bukti kawan-kawan. Yang disampaikan oleh si Dedi itu sesuatu yang benar, iya kan? Istri Nabi Anda berapa? Iya kan? Jadi kenapa kalau sudah menyampaikan begitu? Hanya karena dalam nada yang lain dan hanya karena dia tidak seiman dengan Anda ketika dia menyatakan itu. Dan para ulama mengatakan itu memang istri Nabi banyak. Lalu kenapa Anda tersinggung? Nah, jadi teman-teman sekalian, itu komentar kita ya. Jadi jangan kalian merasa kalian yang menjadi korban gitu. Justru kekristenan dari abad ke-7 lah yang menjadi korban yang terus diolok-olok, dihina-hina, dikafir-kafirkan. Ya, ketika kami muncul untuk meng-counter itu, kalian nggak terima. Kalian menuduh kami sebagai penista agama dan tidak sedikit para apologet Kristen, para pendeta yang kemudian ditangkap karena membela imannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa komentar teman-teman dengan berita viral ini? Oke, teman-teman sudah saksikan dan ini di Aceh juga sudah masuk beritanya teman-teman ya. Jadi di Aceh lewat koran Serambi News, ini salah satu koran terbesar di Aceh. Dikatakan Unit 3 Subdit Cyber di Reskrim Sus Polda Aceh berhasil menangkap dan menahan Dedi Saputra, pemilik akun TikTok tersadarkan 5758 dalam perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penistaan agama. Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Aceh Wahyudi melalui Kanit Cyber Ibtu Adam Maulana membenarkan penangkapan pendeta asal Aceh tersebut. Ia mengatakan terduga tersangka diamankan di wilayah Bengkayang, Kalimantan Barat sebelum dipulangkan ke Aceh untuk menjalani proses hukum. Iya, terduga tersangka kemarin sore sekitar pukul 17.00 WIB tiba di Polda Aceh. Kita amankan dari Kalimantan Barat, ujar Adam saat dikonfirmasi serambinews.com Sabtu. Ya, jelas teman-teman ya. Jadi hari Sabtu saat ditanyain sudah tiba di Aceh. Sudah tiba di Aceh. Menurutnya setelah tiba di Banda Aceh, tersangka langsung diserahkan dan ditempatkan di rumah tahanan Dit Tahti Polda Aceh untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Saat ini tersangka telah ditahan di Rutan Dit Tahti Polda Aceh guna menjalani proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kalian bisa baca juga ini kronologisnya sebelum dia ditangkap ya. Dan kita bisa lihat bahwa ini airport teman-teman. Ya, ini di airport dan sudah diamankan. Ya, sudah tiba di Aceh teman-teman. Jadi tidak di Kalimantan lagi. Artinya permintaan dari Dedi Saputra agar diproses di Kalimantan itu tidak bisa ya. Ini teman-teman harus tahu. Jadi kalau ada yang nanya, oh di Kalimantan atau di Jakarta? Enggak, di Aceh teman-teman. Sudah resmi ya. Sudah resmi pernyataan dari Dirkrimsus langsung. Oke? Dan teman-teman juga bisa lihat teman-teman ya. Untuk wilayah tempat yang dibangun oleh si Dedi ini, kan dia mengklaim bahwa ini yang seru teman-teman. Jadi saya mulai dulu ya. Jadi gini, Dedi Saputra ini berhasil mendapatkan kucuran dana dengan open donasi yang luar biasa lantaran dia mengklaim membangun sebuah gereja di Aceh Singkil teman-teman. Jadi di wilayah Singkil dia mengatakan dia sedang membangun gereja murtadin. Karena ini Aceh, antusias saudara-saudara Kristen kita itu luar biasa sekali. Apalagi kan yang dijual adalah Aceh ini sangat butuh gereja. Ya, gereja di Aceh sangat sedikit. Ini kan kantong Islam, kita harus lebih aktif menginjil dan sebagainya. Karena kebaikan orang-orang Kristen, mereka melihat, wah, ini luar biasa ini proyek ini. Ya, luar biasa, ini harus didukung. Mengalirlah bantuan yang sangat kencang, teman-teman. Sekali lagi ya, walaupun dia bangun gereja juga, tapi ini kan jelas penipuan.
Jatuhnya udah penipuan, teman-teman. Kamu ngeklaim bangun di Aceh, tapi ternyata kamu bangun di Bengkayang, teman-teman. Ya, sekali lagi, teman-teman ya, walaupun sama-sama bangun gereja, tapi kan itu niatnya udah nggak benar gitu. Nggak bisa kalian bilang, oh, saya mau bangun masjid nih di Jalan Sudirman, Jakarta. Butuh dana gede karena tanah di Sudirman tuh mahal. Tiba-tiba saya bangunnya di ujung kulon, teman-teman. Udah ujung kulon, masuk lagi daerah. Di ujung sana gitu. Yang notabene kan harga tanah jauh beda dong. Ya, jauh beda gitu. Belum lagi kan gembar-gembornya ini Sudirman loh gitu kan, prestisius, dukung gitu kan. Atau nggak bilang bangun di peak gitu. Wah, orang lihatnya ini harus kita support karena nggak ada masjid gitu kan. Inilah saya bilang jahatnya ya, para polikardus ini memanfaatkan kebaikan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang baik-baik selalu jadi korban. Selalu jadi korban dari polikardus-polikardus ini. Itulah kenapa saya bilang sama-sama yuk kita lawan para perusak toleransi ini. Di sini teman-teman bisa lihat, kalau kita bicara ya, daerah Bengkayang, Kalimantan Barat, jumlah gereja di sini itu udah banyak sekali, teman-teman. Kalian bisa lihat Kristen itu mayoritas di sana. Ya. Kristen itu 58%. Mayoritas, teman-teman. Ya. Mayoritas. Jadi di sana itu sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu. Gerejanya udah banyak sekali. Gereja tuh udah banyak sekali di sana. Jadi ini cuman apa ya, lebay-lebay gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ya, saya sampai ambil datanya teman-teman supaya kalian lihat langsung ya. Kita bukan channel Polikardus yang ngomong pakai bacot doang. Ya, di sini kalian bisa lihat di Bengkayang teman-teman. Ini data dari pemerintah Kalimantan Barat langsung. Masjid 193, musola 111, gereja Protestan 379, gereja Katolik 188, Pura 2, Wihara 42. Kalian bisa lihat ini udah besar sekali teman-teman. Ya. Sudah besar sekali, 567 kalau digabung. Ya kita bilang Protestan lah, karena kan dia Protestan ya. Protestannya 379. Gereja udah berlebihan di Kabupaten Bengkayang. Udah berlebihan. Jadi sebenarnya kalau penonton-penonton ini tahu bahwa yang dibangun itu rupanya di Bengkayang, ya mungkin supportnya nggak akan sekencang kalau dia bilang ini di Aceh Singkil, teman-teman. Karena Aceh Singkil, rame yang support. Tapi kalau kemarin bilang Bengkayang, saya ragu, teman-teman. Karena sudah banyak gitu kan. Kan dari dulu dibilangin, ngapain buka gereja di samping gereja yang udah ada? Ini mau ngapain? Mau curi domba? Betul nggak? Mau curi domba apa? Satu jalan, udah ada 2 gereja, tambah lagi 1 gereja, ngapain? Buka di tempat yang nggak ada gereja dong. Buka di tempat nggak ada gereja. Tapi harus ada umatnya gitu kan. Jangan buka-buka tapi nggak ada jemaat. Nah, itu kacau juga. Itulah saya bilang Deddy Saputra ini pintar sekali dia. Karena mungkin berguru dari Effendi Usman. Playing victim jago. Ya. Sandiwara luar biasa teman-teman. Supaya laku selalu dijual apa? Aceh gitu kan. Wah, saya murtadin dari Aceh yang sedang berjuang untuk agama Kristen di Aceh. Saya lagi mau dirikan gereja di Aceh. Dukung. Senang orang. Senang. Rupanya di mana? Bengkayang. Aduh. Itulah saya bilang, niat aja udah dimulai dengan tipu-tipu. Nggak baik, teman-teman. Saya yakin ya, walaupun ini bicara agama loh, kalau niat dan proses menyebarkan agamanya dimulai dengan nipu, itu pasti nggak akan diridoi. Nggak akan diridoi. Hancur itu, teman-teman. Nggak boleh kita menyebarkan agama dengan cara seperti itu. Semua tuh dimulai dari dasar dulu, fondasi harus bagus. Di Islam, kita tuh diutamakan apa? Niatnya dulu kan. Kalau niat udah nggak benar, hancur itu semua. Walaupun mungkin kelihatan bagus, tapi dalamnya rapuh. Niat dulu dibenarin. Dedi ini
Niatnya dari awal, dari murtadnya, dari mau dirikan gerejanya, aduh, kacau. Dan sekali lagi, sekarang dia sudah di Aceh. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kita tahu kemarin dia didampingi oleh LBH yang ada di Bengkayang, yang notabene mungkin jemaat dia, atau mungkin kenalan lah ya. Tapi kan LBH-nya di Kalimantan sana. Nggak mungkin dong ke Aceh ya. Kalaupun ke Aceh, ya kemahalan ongkosnya teman-teman. Karena kalau dari Kalimantan Barat ya, Bengkayang apalagi gitu. Dari Bengkayang harus ke Pontianak terbang, darat. Betul nggak? Bengkayang harus ke Pontianak. Dari Pontianak terbang ke Jakarta, Jakarta baru ke Aceh. Nggak ada itu direct flight. Itu cost-nya akan mahal. Kecuali mau supaya gede budgetnya kayak Rudi Iskariot gitu kan. Ambil pengacara dari Jakarta gitu. Macam di Medan nggak ada pengacara aja. Nggak bisa. Nggak bisa gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih pengacara yang akan dipakai apakah dari Bengkayang, dari Jakarta, dari Medan, atau Aceh sendiri. Nah ini kita tunggu nih, siapa yang akan jadi yang pertama yang ngurusin kasus dia. Kedua, yang jadi tim pengacaranya. Siapa yang dipakai, berapa orang yang dipakai. Ini seru nih. Apakah akan seperti Rudi Simamora kemarin? Untuk pra-peradilan 7 pengacara ya. 7 dari Jakarta lagi, luar biasa sekali. Nah ini kita tunggu nih, siapa yang akan ngurusinya. Kemarin Reda Marbun sudah bilang, tim mereka akan membereskan dan dia berharap jangan ada yang lancang menggalang donasi, menjual penderitaan Deddy Saputra ini. Nah ini bagus. Kalau ada ketegasan seperti itu bagus. Yang ditunggu realisasinya kan gitu. Jangan nanti cuma ngomong-ngomong tapi nggak dikerjain. Apa benar Reda Marbun dan teman-temannya mereka akan kumpulin duit dari mereka sendiri tanpa perlu melibatkan netizen dan sebagainya? Mereka yang akan urusin, dia yang akan kirim timnya, bagus. Mantap kalau seperti itu. Akhirnya ada yang bisa bergerak dengan benar tanpa embel-embel mau cari keuntungan. Betul nggak teman-teman? Ini kita objektif nilainya ya. Kalau selama ini kan ada yang kena, wah jadi ladang cuan teman-teman. Jadi ladang cuan. Coba lihat, ada nggak kesedihan dari mereka membahas Deddy Saputra kemarin? Nggak ada teman-teman. Kenapa? Karena dianggap, oh ini ladang cuan nih. Ya, bisa kita galang donasi, bisa kaya kita, bisa kaya gitu. Kayak Rudi Iskariot kemarin. Dia masih berpikir mau nggak diambil job ini ya? Ambil nggak? Dia lagi ngetes nih kan. Cek ombak, kira-kira orang-orang, netizen-netizen, orang-orang Kristen di luar sana mau nggak kalau dia ngurusin? Dia lagi nunggu gitu. Mana tahu ada yang orang kaya gitu kan, sultannya bilang, udah Ruth, kamu yang maju, saya biayai gitu. Senang dia kan. Dia bisa pakai alasan lah, lokasi saya lumayan dekat gitu. Walaupun ya sama aja gitu. Dia harus ke Pekanbaru terbang Medan, Medan terbang ke Aceh. Karena nggak ada dari Pekanbaru ke Banda Aceh teman-teman. Pesawat Banda Aceh itu kurang banyak. Rutenya kurang banyak. Jadi nggak bisa juga direct seperti itu ya. Memang paling efektif tuh ya dari Medan. Karena dari Medan ke Aceh ada pesawat, dan dari Banda Aceh langsung ke Medan, langsung ke Aceh juga ada Garuda. Ya Garuda tuh ada direct flight. Nggak ada transit-transit. Nah ini kita tunggu siapa yang akan menangani kasus ini. Seru-seru. Oke, sekian dari saya. Dan bagi teman-teman, bentar lagi kita akan mengadakan debat offline. Mohon doanya aja lah ya. Mohon doanya semoga lancar. Dan bagi teman-teman jangan lupa di stok Maudi Madu supaya Ramadan kalian makin mantap, puasa kalian makin kuat. Ya karena madu ini kan membantu supaya kalian lebih lama haus dan juga membantu imunitas kita. Oke, jangan lupa dibeli, mulai dari 40.000 saja sudah dapat setengah kilo. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.